Inilah dasar-dasar yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi dengan perantaraan hadisnya yang bisa kita pertahankan supaya dapat dipertahankan keselamatan kita mulai dari dunia sampai di hari kemudian. Tetapi sekalipun hal ini dipahami baik-baik, bahkan sudah mulai dipelajari, direnungkan, atau dengan kata lain sudah mulai diamalkan secara berangsur. Ini belum cukup kalau kita hanya mampu bertahan dan mempertahankan tetapi tidak dipelajari gerak-gerik daripada musuh kita yang selalu berusaha untuk menghancurkan kita. Tidak dipelajari senjata yang mereka akan pergunakan. Tidak dipelajari kegiatan-kegiatan mereka yang bisa menghilangkan keyakinan di dalam hati sanubari kita sehingga senjata bisa di tangan tetapi yang menggerakkan senjata sudah lumpuh sehingga senjata bisa makan tuang. Ini tidak mustahil umat Islam sendiri membunuh sesamanya umat Islam, bahkan dijadikan kebanggaan kalau sudah berhasil menghancurkan sesamanya umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan ada di lingkungan kita yang bersifat dengan sifat demikian. Dari sebab itu Tuhan Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan supaya dia dapat kita bertahan dan mampu menangkis serangan daripada musuh. Usaha musuh harus disadari. Musuh, kata Tuhan, selalu berusaha mengorbankan hartanya sebanyak-banyaknya demi melumpuhkan dan menghancurkan potensi daripada umat Islam. Apakah mereka disogok dengan jalan pendekatan, ataukah mereka dibeli kalau memang mau jual kepala, atau mereka dicarikan proyek supaya di sana lalu dilarutkan segala ideologi dan kepribadiannya. Ini Tuhan mengatakan innal ladzina kafaru, supaya disadari sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfikuna amwalahum, mereka mengorbankan harta mereka sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya? Liyasuddu an sabilillah, supaya bisa menghalang-halangi jalan Allah. Jangan sampai masih ada orang yang mempertahankan ajaran Islam. Jangan sampai masih ada orang menganggap Islam itu sebagai juru selamat. Jangan sampai mereka masih berpendapat selama dunia dan akhirat Quran harus disadari, dihayati. Itu usaha mereka sehingga korbankan harta sebanyak-banyak. Siapa saja yang mau mengambil sahan dalam perjuangan melumpuhkan Islam, silakan minta apakah uang tunai atau kredit, kita kasih. Asal bisa melumpuhkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Biarlah mereka mengaku saya umat Islam, asal jangan menjalankan hukumnya. Kalau mereka terpaksa pintar baca Quran, bacalah Quran, tetapi jangan ditafsirkan. Karena kalau dijelaskan ini bisa bahaya. Itu semuanya penyaluran daripada pengorbanan harta dari orang kafir. Tetapi kata Tuhan, wasayunfikuna, biarkanlah mereka mengorbankan hartanya Muhammad. Tidak usah takut. Tetapi akibatnya kalau mereka mengorbankan harta sebanyak-banyaknya, summa takunu alaihim hasarah, akibatnya akan mendatangkan penyesalan bagi mereka. Cita-citanya melumpuhkan Islam tidak dapat, harta sebanyak-banyaknya sudah dikorbankan juga. Itu janji Tuhan. Jadi hanya perlu diketahui, tapi tidak usah merupakan intimidasi bagi kita. Korbankan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau mau menghadapi Tuhan, coba tiup cahaya matahari, apa bisa dipadamkan dengan mulut? Baru mataharinya Tuhan. Apalagi kalau Tuhan mau dilumpuhkan, bara yang mustahil. Cuma kadang-kadang umat Islam berhasil dibius. Satu kali digertak, sudah terbang sama sekali segala keyakinannya. Nah, ini akibat karena tidak mempelajari Al-Quran. Summa yughlabun, sesudah mereka menyesal akan kalah juga. Itu pada akhirnya kalah.
Tetapi bukan besok dan bukan lusa. Untuk mengetahui kekalahan orang kafir, ketahui kapan kita mau menang. Kalau besok sudah mampu kita melaksanakan Al-Quran seluruhnya kepada segenap masyarakat, lusa sudah kalah itu orang kafir. Tetapi bagaimana bisa dilaksanakan Al-Quran sampai sekarang belum dipelajari. Inilah ketinggalan kita. Jadi bukan ekonomi yang ketinggalan, bukan senjata yang tidak ada, tetapi senjata yang Tuhan dijadikan bekal kepada kita, itu yang belum dicapai sampai sekarang. Tidak dipelajari Al-Quran. Ini yang pertama harus disadari.